Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Muwasil qiraatana, sekarang kita bab naibul fa'il. Naibul fa'il dia pengganti fa'il gitu ya. Gampang. Fa'ilnya hilang kemudian digantikan oleh maf'ul bih. Berarti sebenarnya nanti ada rinciannya gitu kan, apa aja yang bisa mengganti fa'il yang hilang ini. Tapi untuk di awal kita pahami yang mengganti fa'il ya maf'ul bih. Berarti kan kita harus paham juga ketika kita ingin membuat naibul fa'il atau mencari naibul fa'il, harus kita tahu ini fi'ilnya lazim atau muta'addi, ya kan? Berarti harus fi'il muta'addi yang dia membutuhkan maf'ul bih. Naam, kayak gitu. Qala al-musannif rahimahullah, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak yusamma, maksudnya yuzkar, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Artinya adanya maf'ul bih doang, fa'ilnya enggak ada. Atau gampangnya naibul fa'il, itu lebih bagus. Wa huwa ismul marfu', dia adalah isim yang marfu'. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'ilhu, yang tidak disebutkan bersama isim yang marfu tersebut fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Syarah. Qala syarih hafizahullah, ba'da an faragha al-musannif rahimahullah min al-fa'il, setelah musannif selesai menyebutkan fa'il, syara'a fin naib anil fa'il, memulai di dalam menjelaskan naibul fa'il. Kenapa? Li'anna hukmahu ka hukmil fa'il fi wujuhin katsiratin, dikarenakan hukumnya hu itu naibul fa'il seperti hukum fa'il pada sisi yang banyak, memiliki kesamaan sisi. Wasamahu, dinamai oleh Ibnu Ajurum al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, ay lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan bersama isim yang marfu tersebut, maksudnya naibul fa'il, fa'ilnya. Kenapa enggak disebutkan fa'il, cuma adanya naibul fa'il? Liqiyamihi muqamah, dikarenakan naibul fa'il itu hakikatnya telah menggantikan posisi fa'il. Paham ya? Coba Hasyiah nomor 1 tuh. Idza ra'aita Zaidan yaqta'u ghosonan min syajarah, kalau kamu melihat Zaid contohnya, dia memotong batang pohon, wa arata an tukhbira an dzalik, dan kamu pengen mengabarkan hal tersebut, taqulu, engkau katakan qata'a Zaidun al-ghosan. Zaid memotong batang pohon gitu kan. Zaid fa'il marfu, ghosan maf'ul bi masuk. Wa amma, adapun idza lam ta'lam man qata'a, ya, man qata'al ghasan, adapun jika kamu tidak mengetahui siapa yang memotong batang pohon tersebut, au alimta walakin la turidu dzikrahu li sababin, atau kamu tahu orangnya yang motong siapa tapi kamu tidak ingin menyebutkan itu orangnya dengan sebab-sebab yang ada yang kamu inginkan. Taqulu, maka kamu katakan kuti al-ghusnu. Jadi artinya cabang pohon itu dipotong, gitu ya. Nah, fatahdhiful fa'il, maka engkau hapus fa'ilnya. Wa tad'u makanahu al-maf'ul, engkau letakkan posisi fa'il tersebut yang telah dihapus atau posisi maf'ul bih kepada posisi fa'il yang mana udah kosong posisinya kan. Nah, yusamma naibul fa'il, oleh karenanya dinamai dengan naib fa'il, pengganti fa'il dari sisi bentuknya, hukumnya, dari sisi posisinya gitu kan. Wa yajibu fi rafa', makanya wajib juga di rafa' gitu ya. Dan untuk membedakan mana dia fi'il yang membutuhkan naibul fa'il atau membutuhkan fa'il, harokatnya dibedakan. Ya, kalau yang butuh maf'ul bi naibul fa'il quti'a, kalau dia fi'il mudhari' dhamma awal di kasrah sebelum akhir, kalau madhi dhamma awal di fathah. Terbalik ya. Kita tadi disebut ya udah. Nah, lanjut. Wa naibul fa'il
Sekarang naibul fa'il. Definisinya. Bentar. Ta'rifuhu, definisinya, huwal ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'u fa'ilu. Dia adalah isim yang marfu yang disebutkan bersamanya fa'il. Misal contohnya qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pilar. Bunya, dibangun. I'rabuhu buniya fi'lun madin mughayyarus sighah. Fi'il madhi yang sighahnya dirubah. Al-islamu naibu fa'ilin marfu'un. Islam naib fa'il marfu'. Asluhu banallahu al-islam. Asalnya wallahu alam, Allah membangun Islam. Fahudhifal fa'il wa huwa lafdzul jalalah lil ilmi bihi. Dihapus fa'ilnya, yaitu adalah lafdzul jalalah dikarenakan telah diketahui. Wa uqimal maf'ulul islam maqamahu. Dan maf'ul yaitu Islam itu diduduki, kita posisikan menjadi kedudukan fa'ilnya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, maka dia marfu setelah sebelumnya mansub. Wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'il fasara buniya al-islamu. Dan dirubah bersama fa'il tersebut, bersama naibul fa'il tersebut, bentuk fi'ilnya, maka jadilah buniya al-islamu. Paham ya? Wa tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'a naibil fa'il, dan cara merubah bentuk fi'il bersama naibul fa'il, idza kana madiyan, kalau dia fi'il madhi, dhamma yudhammu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Awalnya di dhammah, di kasrah sebelum akhirnya. Nah, contohnya duriba, kutiba, ukrima. Jadi awalnya dari huruf-huruf yang memiliki harakat di dhammah, yang enggak, kemudian sebelum akhirnya di kasrah. Kalau umpamanya yang khumasi, misalkan tafa'ala, tufu'ila, berarti gitu kan? Tufu'ila. Tafa'ala, tufu'ila. Dhammah, kasrah, baru fathah. Idza kana mudhari'an yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Kalau mudhari' di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Nah, yudrabu, yuktabu, yukramu. Begitu pula tadi contohnya yutu'allamu, misalkan kalau ada gitu ya. Itu hanya sekedar contoh. Aqsamu naibil fa'il, pembagian naibul fa'il, qal musannif wa huwa ala qismain, dia terbagi menjadi 2 bagian, dhahir wal mudmar. Dhahir dan mudmar sama seperti fa'il. Fadh-dhahiru nahwu qaulika, dhahir contohnya perkataanmu, duriba zaidun, yudrabu zaidun, ukrima amrun, wa yukram amrun. Yang dhahir ini apa? Dia yang bisa naibul fa'il yang dhahir, yang dia kita hanya bisa memunculkannya ketika fi'ilnya huwa hiya. Itu ingat ya. Ya, yudrabu, tudrabu, duriba, duribat. Adapun selain daripada wazan yang 4 ini, dari madhi dan mudhari', semuanya naibul fa'ilnya berbentuk mudmar. Nah, syarah, in qasama naibul fa'il kaman qasamal fa'il ila dhahir dan mudmar. Naibul fa'il terbagi sebagaimana fa'il kepada dhahir dan mudmar. Fa'amma dhahir, adapun dhahir, fanahu qawli ta'ala duriba masalun, wa na'u qawlihi yu'raful mujrimuna. Setiap dari masal wal mujrimun naibu fa'ilin, dan dia marfu fi qawlihi masal bil dhammah li'annahu ismu mufrad, ya. Marfu'un fi qawlihi mujrimun bil waw li'annahu jam'u mudzakkari salimun. Ini alamatnya ya. Qala wa mudmar 12 nahwu qawlika, mudmar ada 12, contohnya perkataanmu duribtu, duribna, duribtu, duribti sampai akhir. Qala syarih hafizahullah, naw'u tsani min aqsami naibil fa'il al-mudmar. Jenis yang kedua dari pembagian naibul fa'il mudmar. Waqad matsala lahu al-musannifu bisuwarihi al-mukhtalifati allati yaridu 'alaiha. Dan sungguh musannif telah memberikan contoh terhadap yang mudmar ini dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Allati yaridu 'alaiha, yang datang na'am di atasnya. Wa nahnu nadhkuru laka mithalan min Qur'anil Karim waqa'a fihi naibul fa'il mudmaran. Dan kami akan memberikan kepada kamu contoh-contoh yang ada dari Al-Qur'anul Karim yang dia waqa'a fihi naibul fa'il mudmaran. Naibul fa'ilnya berbentuk sebagai dhamir atau berbentuk dhamir. Wa huwa qauluhu ta'ala wa qad ukhrijna min diyarina. Ukhrijna,
dan sungguh kami telah dikeluarkan, gitu kan. Faqaulu ukhrijna fi'lun madin mughayyaru sighah. Fi'il madhi sighahnya dirubah. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala fi mahalli raf'in naibul fa'il. Mafhum ya? Nah. Tayyib. Wa hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyati dhamair allati dzakaraha al-musannif. Dan demikianlah kita ucapkan ketika ma'irab sisa-sisa daripada dhamir-dhamir yang atas yang telah disebutkan musannif. Jadi cara menyebutkannya misalkan tu dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in naibul fa'il, gitu ya. Kemudian duribtum atau duribti dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ada nggak di sini satu tuh i'rabnya? I'rab paling nanti di sini nih. Di yang ini kayaknya di sini nih kan kemarin tuh. Tatbik tadi di mana tatbik ya? Tatbik dhamair itu. Nah ini ya. Tatbik ala i'rabil fa'ilil mudmar. Oh ini fa'il ya. Itu ya tinggal kita ganti sebenarnya. Wa na dhamirun muttasilun halaman 90 coba. Nah itu semua lengkap ya. Tapi kalau ini kan fi'il ma'lum kan namanya kan. Dapatnya fa'il adanya. Nah yang majhul tinggal dirubah aja. Darabtu misalkan fi'lun madin mughayyaru sighah mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Al bita' naibul. Iya. Ala sukun. Nanti lebih lengkap lagi. Kayaknya ntar ada coba kita ini nanti insyaallah. Bismillah. Tayyib. Sampai mana kita tadi? Ini coba lihat halaman tadi, kita balik lagi ke halaman 93, lanjut. Fawaid wa tanbihat. Nah, di bawahnya ada faedah dan tanbihat nih. Al-awwal yang pertama, sakatal musannif rahimahullahu taala an fi'lil amr li'annahu la yubna lil majhul. Musannif di sini diam dari penyebutan fi'il amr, artinya enggak menyebutkan fi'il amr. Kenapa? Li'annahu la yubna lil majhul, karena fi'il amr tidak bisa kita gunakan untuk yang majhul. Karena gimana kita memerintahkan yang iya, enggak ada yang memerintahkan. Iya. Nah, sekarang yang kedua, ta'bir mughayyiru sighah ahsan min qaulina mabniun lil majhul. Ungkapan mughayyiru sighah yang dirubah itu lebih baik, lebih bagus daripada ucapan sebagian kita mabniun lil majhul. Ini fi'il mabni lil majhul. Nah, kenapa? Li'annahu qad yakunul fa'il ma'luman, dikarenakan fa'ilnya terkadang diketahui, enggak majhul selamanya. Ya enggak? Faqauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, khuliqal insan, manusia diciptakan. Fal fa'il ma'lumun huwa Allah. Fa'il ma'lum Allah. Walakinnahu lam yudhkar, akan tetapi tidak disebutkan untuk balaghah ya, balaghah Al-Qur'an. Lanjut. Tamarin dikerjakan sendiri enggak apa-apa insyaallah. Kita lanjut babul mubtada'i wal khabar, bab mubtada dan khabar. Qala musannif rahimahullahu taala babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada khabar. Al mubtada adalah huwal ismul marfu', isim yang marfu' al-ari, yang kosong anil awamil lafdhiyah, dari amil-amil yang dilafadzkan. Wal khabar huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi, nahu qaulika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Qala syarih hafizahullah ba'da an faraghal musannif min dzikril fa'il wa naibil fa'il, setelah musannif selesai menyebutkan fa'il dan naibul fa'il, syara'a fi dzikril mubtada'i wal khabar, memulai, maka di sini musannif langsung memulai menyebutkan mubtada dan khabar. Wa jama'ahuma fi babin wahid, dan musannif mengumpulkan keduanya pada bab yang satu. Kenapa dikumpulkan mubtada khabar? Li'anna al-khabar lazimun lil mubtada'i ghaliban, dikarenakan kalau ada khabar itu mengharuskan adanya mubtada ghaliban, rata-ratanya gitu. Ya. Wa yusakkil ma'ahu jumlatan ismiyatan yusamma ruknul awal minha, dan diberikan nama dia sebagai jumlah ismiyah. Yusamma ruknul awal, dinamai rukun yang pertama minha mubtadaan. Nah, rukun yang pertama maksudnya daripada jumlah ini, yang pertama namanya mubtada.
Li'anna al-jumlah tabtadi'u bihi, dikarenakan jumlah dimulai dengannya. Wa yusamma ruknu tsani, rukun yang kedua dinamai minha dari jumlah ini khabaran, dengan khabar. Li'annahu yukhbaru bihi anil mubtada, dikarenakan dialah yang mengkhabarkan mubtada. Artinya dia apa? Dari mubtada khabar menjadi jumlah ismiyah. Ya, menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah memiliki dua rukun. Pertama mubtada, yang kedua adalah khabar. Nah, harus ada. Ya, nah, berarti katakan jumlah ismiyah. Wal mubtada ta'rifu, mubtada definisinya huwa ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyah. Dia adalah isim yang marfu yang kosong, 'ari itu kosong, ya. Dari amil-amil yang dilafadzkan. Ya udah di depan kosong, kalau umpamanya enggak kosong ya ntar jadi yang lain. Kalau Zaidun qa'imun, ya udah Zaid berdiri, Zaid mubtada. Kalau misalkan sebelumnya ada fi'il ya ntar jadi fa'il. Ya. Nah. Atau sebelumnya ada kana jadi isim kana. Dan semisalnya. Wal khabar ta'rifuhu, khabar definisinya huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada. Khabar adalah isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Misaluhuma, contohnya adalah firman qaul Nabi SAW, ucapan Nabi SAW, as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Salat mubtada, nur sebagai khabar. Nur disandarkan kepada salat. Nah. Salat mubtada li'annahu ismun marfu'un khalin 'anil awamil lafdhiyah, dikarenakan ya dikatakan mubtada karena dia isim marfu yang kosong dari amil-amil yang dilafadzkan. Nah, kemudian wa nur khabarun li'annahu musnadun ilal mubtada, dikarenakan dia disandarkan kepada mubtada. Wa tammat bihil faedah, dan faedah dengannya sempurna. Ya, dengan khabar faedah daripada jumlah jadi sempurna. Wa hukmul mubtada wal khabar, hukum mubtada dan khabar araf'u bi dhammah aw ma naba anhu, dia dirafa' dengan dhammah atau dirafa' dengan yang menggantikan dhammah. Ya, kalau umpamanya mubtadanya jamak mudzakkar salim berarti marfu'nya dengan wawu dan semisalnya. Jadi anna rafa imma an yakuna bi dhammah nahu qaulika, karena rafa itu ya bisa jadi dengan dhammah Zaidun qa'imun, wa imma an yakuna rafu bil alif, ya terkadang juga rafa dengan alif nahu qaulika az-zaidani qa'imani, wa imma an yakuna bil wawi nahu qaulika az-zaiduna qa'imuna. Nah. Aqsamul mubtada, pembagian mubtada. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal mubtada qismani. Mubtada terbagi menjadi dua. Dhahirun wa mudmarun, dhahir dan mudmar. Fa dhahiru ma taqaddama dzikru dhahir, yang penyebutannya telah berlalu. Wal mudmaru 12, dhamir ada 12. Wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum antuna sampai akhir. Nahu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imun wa masbah dzalik. Qala syarih. Al mubtada qisman, mubtada terbagi dua, dhahirun wa mudmarun. Fa dhahiru taqaddama dzikru, telah berlalu penyebutannya. Wa amal mudmaru fal waqi' minhu mubtada 12 dhamiran. Adapun dhamir fal waqi' minhu mubtadaan, yang dia menjadi mubtada itu ada 12. Jadi dhamir yang dia bisa menjadi mubtada ada 12 dhamir. Huma enggak digabung berarti. Hah? Huma digabung berarti. Iya, huma digabung. Kalau kita kan 14 ya. Kalau kita kan huwa huma hum gitu ya. Na'am. Kulluha dhamair munfasilatun huwa hiya. Semuanya dhamir munfasil. Itu adalah ana wa nahnu. Ana lil mutakallim, untuk bicara satu orang, nahnu bicara banyak orang, atau satu orang yang sedang membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Atau kalau ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Anta wa anti untuk lawan bicara mufrad, kemudian mudzakkar, anti muannas. Ini dibaca sendiri insyaallah mudah. Fal mubtada fi hadhihi al-amthilah mudmarun. Mubtada pada contoh-contoh ini dia adalah dhamir. Wala yakunu illa munfasilan, dan dia tidaklah menjadi dhamir kecuali dhamir munfasilan. Mubtada harus merupakan dhamir munfasil. Wa huwa mabniyun la yadkhulu fihi i'rabun, dia mabni, tidak masuk i'rab padanya. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi, sesungguhnya dimabnikannya dia itu tergantung yang didengar dari orang Arab. Ya. Di udah huwa aja, enggak boleh kita mabnikan di atas alamat yang lainnya, maksudnya kita. Wa yuqalu fi rabihi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kita katakan ketika kita ingin mengi'rabnya, mahalnya rafa' mubtada, pada tempat rafa' sebagai mubtada.
Fataqulu fi i'rab nahu ana qa'imun. Kita katakan pada i'rab ana qa'imun, dhamirun ana dhamirun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Naam. Baik. Ini ada sebenarnya faedah, baca aja ya. Qala dzakara Ibnu Hisham anna ad-dhamira fi qawlika anta anti antum antum antunna huwa an wa ta harfu khitabin, ya. Bahwasanya dhamir pada ucapanmu huwa an, ya, dhamirnya cuma an. Ya, dhamirnya cuma an gitu ya. Wa ta harfu khitabin, adapun ta itu huruf khitab, ya. Untuk kita diajak bicara. Wa nasaba hadzal qaul ila jumhur, dan ini ucapan ini dinisbatkan kepada jumhur ulama. Nah, ini wa dhamiru fihuma wa humuhunna ha faqat. Dhamirnya cuma hak doang. Nah, gitu. Adapun hak ma sama ini mungkin ya tanda buat muannas, buat musanna, jamak gitu. Gitulah. Ada aja ya. Masyaallah. Anwa'ul khabar. Jenis-jenis khabar. Jenis-jenis khabar. Qala al-musannif wal khabaru qisman. Khabar terbagi dua, mufrad wa ghairu mufrad. Fal mufradu nahu zaidun qa'imun wa ghairu mufrad arba'atu asya' al-jar wal majrur wal dharf wal fi'l wa ma fa'ili wal mubtada ma'a khabarihi nahu qalika zaidun fid dar wa zaidun 'indak wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatun wa dhahibatun. Qala syarih hafizahullah taala al khabaru naw'an. Khabar terbagi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Wal khabar al mufrad, khabar mufrad huwa ma laysa jumlah wala syabihan bil jumlah. Dia bukan jumlah dan bukan yang menyerupai jumlah tuh. Itu makna mufrad pada bab mubtada. Ya. Jadi maknanya bukannya musanna, bukan jamak, bukan lawan musanna, bukan lawan jamak. Itu. Jadi ketika ada khabar berbentuk isim musanna atau berbentuk jamak tetap dikatakan khabar mufrad. Ya. Karena mufrad di sini ya maksudnya khabarnya yang bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Nah, nahwu qaulika zaidun qa'imun zaidani qa'imani wa zaidun qa'imuna. Itu qa'imun qa'imani qa'imuna mufrad khabarnya. Wal khabar ghairul mufrad naw'an. Khabar yang tidak mufrad ada dua, jumlah dan syibul jumlah. Nah, itu ya. Lawannya daripada mufrad. Wal jumlah naw'an, jumlah terbagi dua, ismiyatun wa fi'liyatun. Fal ismiyah wa hiya allati tabda'u bismin. Ya, dia yang dimulai dengan isim, jelas ini insyaallah. Ya. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ya, jariyatuhu dhahibatun. Tadi kita katakan jumlah ismiyah itu tersusun dari dua rukun, yaitu dari mubtada dan khobar, ya. Isimnya. Berarti apa? Khobarnya adalah mubtada dan khobar. Ntar i'rabnya Zaidun mubtada pertama, jariyatuhu mubtada kedua, dhahibatun khobar buat mubtada kedua. Mubtada khobar ini jumlah ismiyah khobar fi mahalli raf'in, pada posisi mahal rafa sebagai khobarnya Zaid, mubtada pertama. Paham? Nah, al-fi'liyah wa hiya allati tabda'u bi fi'lin, yang dia dimulai dengan fi'il, nahu Zaidun qama abuhu. Nah, dengan fi'il dan fa'il. Atau fi'il dengan naibul fa'il juga bisa. Wa syibul jumlah naw'an, syibul jumlah ada dua, al-jar wal majrur wal dzarf. Fal jar wal majrur nahwu Zaidun fid dar. Contohnya Zaidun fid dar, jar majrur fid dar, ya. Dzarf Zaidun indak. Fal hasilu anna al khabaru ala tafsil khamsatu anwa'in. Maka simpulannya khabar kalau kita rinci ada 5 jenis. Mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dzarf. Lihat di bawah itu ada catatan kaki. Tanbih i'lam annahu qad ikhtalafa al-ulama fil khabar. Ketahuilah bahwasanya ulama itu telah berselisih dalam khabar. Ya, dari sisi apa? Ahwa dzarfu wal jarul majrur am huwa mahdhufun. Ya. Apakah khabar ketika kita menggunakan dzarf dan jar majrur, apakah dia khabarnya am huwa mahdhufun atau khabarnya mahdhuf? Ya. Wal jaru wal dzarf wal jaru majrur muta'alliqan bihi. Adapun dzarf dan jar majrur didatangkan muta'alliqan bihi, yang berkaitan dengan khabar yang dihapus itu. Ya. Kita kasih contoh. Fa idza qulta, kamu katakan Zaidun fid dar. Zaidun indak. Takdirnya adalah Zaidun ka'inun fid dar. Zaid
kainun, berada fiddar, di rumah. Zaidun ya kainun indak. Fal khabar kainun mahdhufun. Maka khabarnya itu aslinya bukan dzaraf atau jar majrur, tapi dia kain. Iya, yang dihapus. Adapun jar majrur atau dzarafnya indak atau fiddar itu cuma berkaitan dengan kain, muta'alliq. Ya, berkaitan dengan kain. Jadi di mana Zaidun adanya fiddar? Di mana Zaidun? Di rumah, indak, di sisimu. Wa qad dhahaba al-musannif ila ar-ra'y al-awwal. Musannif itu telah bermadhab, ya, madhab musannif itu yang pertama. Artinya ya khabarnya ya udah dzaraf aja, jar majrur aja. Lakinna ra'y tsaniya huwa alladhi 'alaihi jumhur wa huwa sahih. Akan tetapi ya pendapat yang kedua lah itu pendapatnya jumhur dan ini pendapat yang sahih wallahu a'lam. Jadi yang sahih itu apa? Khabar dari jar majrur dan dzaraf itu dihapus, bukan dia. Nah, mukhattitun yuwaddihu anwa' al-khabari ma'a tamtsil. Ini ada diagram, apa ya namanya, diagram table ya. Gitu lah ya. Yang menjelaskan jenis-jenis khabar plus contoh. Khabar ada mufrad, ada mufrad. Jelas banget insyaallah ya. Berarti khabar itu bukan jumlah dan bukan syubhul jumlah ya, kalau yang mufrad. Iya, betul. Jadi bukan pada bab musanna, mufrad, jamak gitu ya. Binazari ila adadihi. Lanjut ya. Nah, terus ini Apa ya, ada pertanyaan? mubtada khabarnya ini kalau Ini ya. Kan sebenarnya khabar mubtada khabar ini harus sama-sama dari sisi jumlah kan? iya, Kenapa giliran mubtada mufrad naw'ani musanna? karena Ya sebenarnya ini jawabannya nanti di Ibnu Aqil ya. Jadi gini, khobar yang harus menyesuaikan dari sisi mufrad dan musanna-nya, muannasnya kepada mubtada ketika khobarnya berbentuk sifat. Nah, seperti itu dong berarti. kalau sifat, Untuk membedakan dengan nat man'ut. ya sifat itu ini, sifat itu maksudnya kata sifat. Al-qaim, ad-darib, kemudian al-madrub. Ya inilah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Paham enggak? Nah, ini kalau mereka jadi khabar, dia harus sesuai dengan mubtada dari sisi jumlah dan dari sisi jenis. Contohnya, Zaidun qaimun, enggak boleh qaimani, enggak boleh qaimatun. Kenapa harus sesuai? Karena qaim sifat, kata sifat yang berdiri. Adapun nau ini jamid, bukan kata sifat, mustaq. Apa nama jamid ya? Bukan kata yang mustaq, dia masdar. Jadi nggak apa-apa nggak sesuai dari sisi jenis dan nggak sesuai dari sisi apa namanya jumlah. Contohnya kayak as-salatu nurun, ya, kan? Nggak apa-apa nggak sesuai. Kecuali itu kaidahnya kalau khabarnya berbentuk apa? Sifat. Naam. Dan jamid. Kalau yang mustaq bisa Khobarnya sesuai. ya. Gimana? Khobarnya itu sesuai harus dalam bentuk sifat dan mustaq. Mustaq. Iya, pasti kalau sifat mustaq. Kalau jamid nggak bisa. Jamid sepertinya nggak bisa. Kan dia kan jamid itu kan masdar kan. Iya. Nur. Kemudian ilmu jamid. Kemudian Ilmu bukan mustaq. bukan, ilmu jamid, mustaq itu alim, maklum. Contoh misalkan ya, kayak misalkan al-fiqh ulumun. Fiqh itu memiliki berapa ilmu? Lahu ulumun kathiratun gitu kan. Fikih memiliki beberapa ilmu yang banyak gitu. Jadi kan ini kan kalau dilihat nggak sesuai. Nah, semisalnya kayak gitu. Jadi harus ya itu kayak isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Isim fa'il, maf'ul sama sifat musyabbah. Mafhum? Ya ini banyak banyak orang yang apa ya? Pertama ada yang nggak ngeh, jadi lewat-lewat aja gitu, nggak dijelasin. Artinya dia nggak nanya karena nggak ngeh. Ada yang ngeh dan bingung. Iya. Nah, berarti isim fa'il
maf'ul sifat musyabbahah ya. Iya. Artinya isim yang dia terkandung di dalamnya domir. Kan qaim ini kan terkandung di dalamnya domir kan, coba lihat kalau dilihat. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Siapa yang diri? Zaid. Zaid, berarti dalam qaim ada diri, ada huwa, kembali ke Zaid. Hmm. Azaidani qaimani. Dua Zaid berdiri, siapa yang berdiri? Dua Zaid, berarti ada huma di dalamnya. Kembali ke Zaid gitu kan? Iya. Nah, Itu harus sama. harus sama karena kan dia sifat. Hmm. Kata sifat. Mafhum? Hmm. Nah, Insyaallah paham betul. lanjut ya ke ini kita. I'rabnya ini dari i'rab nih dibaca sendiri aja entar soal. Banyak ini faedah-faedah i'rab di sini. Ini bab nawasikh sekarang ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun nawasikh. Qala al-musannif babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada wa khabar. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wa hiya thalathatu asya, dia ada 3 jenis. Kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu akhwatuha. Qala syarih hafizahullah al-mubtada wal khabar marfu'ani. Mubtada dan khabar dia adalah kata yang marfu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, walakin akan tetapi qad yadkhulu alaihi ma 'amilun nafdiyun fayughayyiru wa yansakhu hukmahuma asabiqa. Tapi apa? Qad terkadang ya masuk kepada mubtada dan khabar amil lafzi, artinya amil yang kelihatan ya. Fayughayyiru, kemudian merubah mubtada khabar, wa yansakhu hukmahumal asabiq, dan menghapus hukum dari mubtada dan khabar yang telah berlalu. Yang awalnya marfu terjadinya apa? Ntar kita jelaskan. Wa tusamma hadhil awamil binawasikh, dan amil-amil ini dinamai dengan nawasikh. Nah, nawasikh itu artinya kan menghapus kan. Nah, wa nawasikh hiya jam'un nasikh. Nawasikh itu artinya kita sebutkan dulu sini, dia jamak dari kata nasikh. Jamaknya jamak taksir ya. Dia sirah muntahal jumu'ah. Wan nasakh fil lughah lahu ma'anin minha. Dan nasakh pada bahasa, dari sisi bahasa memiliki makna yang banyak. Di antaranya al-izalah, menghilangkan. Yuqalu, dikatakan nasakhati syamsu dhilla idza azalathu. Ya, matahari itu telah menghilangi al-dhilla. Dhilla itu apa? Kegelapan. Ya, maksudnya matahari telah menghilangi al-dhilla. Dhilla itu tempat teduh, tempat yang gelap. Idza azalathu, ya ketika matahari itu menghilangi tempat yang gelap, tempat teduh. Wa fil istilah, secara istilah izalatu hukmil mubtada wal khabar. Nah, jadi istilahnya dari sisi istilah nawasikh itu adalah bab yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Anwa'uha, dia salah satu anwa'in, dia ada 3 jenisnya. Al-awwal, yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Yang merafa' mubtada dan menasab khabar. Wa hiya kana wa akhwatu, dia kana dan saudari-saudari. Wa kulluha af'alun, semuanya fi'il. Wa yusammal awal min maf'ulai kana ismah. Dan dinamai yang pertama dari 2 maf'ulnya kana, dari 2 ma'mulnya kana, ismah. Artinya kan ketika masuk kana ya, ini kan kana mengamali 2 ma'mul kan. Kana Zaidun qa'iman, yang pertama dinamai isimnya. Wa yusamma tsani khabarha, yang kedua dinamai khabar. Misal kana Zaidun nasyitan gitu. Yang kedua, tsani ma yasibul mubtada wa yarful khabar, yang menasab mubtada dan merafa khabar. Wa hiya inna wa akhwatuha wa hiya hurufun, dia itu inna dan saudari-saudari, dan dia adalah huruf, berbeda dengan kana dan seterusnya fi'il. Wa yusammal awal min ma'mulai inna ismaha, dinamai isimnya. Wa yusamma tsani khabaruha, yang kedua dinamai khabar inna. Misal contohnya inna Zaidan nasyitun. Tsalits ma yansibul mubtada wal khabar wa hiya dhanna wa akhwatuha. Dia dhanna dan saudari-saudarinya. Dia yang menasakh mubtada khabar ini sebenarnya enggak nyambung ya. Kalau enggak ada sambung sangkut pautnya pada bab ini, dikarenakan kita lagi bahas bab marfu'at gitu kan. Tiba-tiba ini menasab, ya ini disebutkan katanya untuk melengkapkan, kata para ulama gitu. Nah, wa hiya dhanna wa akhwatuha wa hiya af'alun, dia fi'il wa yusammal awal min maf'ulai dhanna wa akhwatiha maf'ulan awala.
ya. Yang pertama dinamai dari maf'ul dhanna dan saudari-saudarinya maf'ulan awalan, ya, maf'ul yang pertama. Wasani maf'ulan tsaniyan, yang kedua maf'ul tsani. Misal dhanantu Zaidan nasyiatan. Jadinya dia maf'ul bih kedua-duanya, ya. Mansub. Jadi ntar ini mah sebenarnya di bab maf'ul mansubatil asma. Karena di sini untuk menyempurnakan bab nawasikh disebutkan lah. Nah, nawasikh di sini ada gambar di sini, nanti dibaca ada. Ini kayak ini keren banget yang baru. Awalan yang pertama, kana wa akhwatuha qala musannif. Fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana ada saudarinya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merafa isim dan menasab khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama. Wa ma tasarrafa minha kana wa yakunu wa yakunu asba wa yasbu asbi. تقول كان زيد قيما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. الشرح كان وأخواتها هي كان أمسى أصبح أضحى ضل sampai akhir. فعملها ترفع الاسم وتنصب الخبر, menasab merfa isim dan menasab khabar. Ini lanjut aja ya, ini yang bisa dibaca karena akan dijelaskan di bawah. Misalnya yang contohnya kana Zaidun qa'iman. Awalnya Zaidun qa'imun, ya. Setelah datang kana dihapus hukum mubtada khabar. Zaidun jadi isim kana bukan lagi jadi mubtada, qa'imun jadi khabar kana bukan lagi jadi khabar Zaid. Ya rabu kana fi'lun madin nasikhun, ada nasikhnya, ya. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar, merafa isim dan nasab khabar. Zaidun ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Qa'iman khabaru kana masubun wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ini i'rab kana cuma sampai nasikhun aja ya, Ustaz, ya? Apa sampai yarfa'u? Lebih bagus gitu. Oh, gitu. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar, supaya jelaskan amalan dia. Berarti inna juga nanti kayak gitu, ya? Iya, inna. Baik. Wa kana wa akhwatuha tanqasimu ila thalathi aqsam. Kana dan saudari-saudarinya terbagi menjadi 3 bagian. Ahaduha yang pertama, ma ya'malu hadzal amala bila syartin, yang beramal dengan amalan ini tanpa adanya syarat. Wa hiya thamaniyatu alfadin, dia ada 8 lafaz. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa. Nah, jadi dia mengamal amalan marfu, isim rafa khabar, marafa isim menasab khabar. Nah, dia tidak memiliki syarat apa-apa. Langsung boleh kita pakai. Afwan sebentar, anak kamar mandi dulu. Kana wa hiya tufidu ittisafal ismi bil khabar fil madhi. Dia memberikan faedah mensifati khabar, mensifati isim dengan khabar pada waktu lampau. Misal kana al-bardu syadidan, adalah dingin syadidan, dingin pada saat itu sangat dahsyat. Tapi ini tidak berlaku pada nama dan sifat Allah kalau di Al-Qur'an, gitu kan. Kana Allahu aliman hakima. Allah adalah zat yang maha alim dan maha hakim. Jadi bukan lampau sampai sekarang, gitu ya. Amsa wa hiya tufidu tisafal ism bil khabar fil masa, waktu sore. Amsa Zaidun dzakiran, pada waktu sore Zaid berzikir. Asbaha, pagi. Asbaha al-bardu syadidan, pada waktu pagi dingin itu sangat dahsyat. Adha itu pada waktu duha, adha Zaidun nasyita, pada waktu duha Zaid semangat, ya udah setelahnya lemes. Dhalla itu siang, fin nahar. Misal dhalla Zaidun sha'iman, waktu siang Zaid itu berpuasa. Nah, ya waktu siang itu kan awal fajar, ya, sampai ghurubis syams. Jadinya dari pagi sampai itu dia puasa. Bata malam, filail. Misal bata Zaidun musallian, waktu malam Zaid salat, masyaallah. Sara wa hiya tufidu tahawwul al-ismi ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Dia memberikan faedah perubahan isim, ya, tahawwul al-ism ila al-halah. Berubahnya isim kepada keadaan yang yadullu 'alaiha al-khabar, ditunjukkan oleh khabarnya. Misal saral ajinu khubzan, adonan itu telah menjadi roti. Nah, ya.
Sara tinu kibritan misalkan gitu kan. Apa namanya, tanah itu telah menjadi cangkir atau bagaimana dan semisal. Laisa wa hiya tufidu nafil khabar anil isim, memberikan faedah penafian khabar dari isim itu laisa. Misal qoul ta'ala wa laisa dzakaru kal unsa, yang laki tidak sama dengan yang cowok. Misalnya yang kedua, ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin, ada yang dia beramal dengan syarat harus diawali penafian. Wa huwa arba'atu alfadhin, dia ada 4 lafaz. Zala bariha fati'a infakka. Wahia tufidul istimrar, ini semuanya memberikan faedah istimrar, terus menerus. Nah, jadi kapan memberikan faedah terus menerus? Kalau ada nafinya. Sebenarnya hakikatnya zala bariha fati'a infakka ini maknanya nafi. Tidak. Ditambahin ma jadinya tidak. Tidak jadinya iya. Dalam bahasa Arab tuh nafi itsbat. Nafi tambah nafi jadi itsbat. Jadi terus menerus maknanya. Laisa kadzalik bala. Oh iya, gitu. Kurang lebih. Nahu qauli Nabi SAW, contohnya ya perkataan Nabi SAW, la yazalu Jibril yusini bil jar. Tidak, senantiasa Jibril itu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa nahwu qaulika ma bariha Zaidun qari'an. Zaidun itu selalu membaca. Ya, kalau begini ya, tidaklah aku tidak lapar. Berarti lapar gitu kan. Mazala Zaidun, misalkan jawaan. Zaid itu tidak lapar. Berarti lapar gitu kan. Tidak lapar maksudnya. Gitu. Kurang lebih. Wa mafatiha amrun dzakiran, senantiasa Amr itu dzakiran berzikir. Wa fakka bakrun musalli, senantiasa bakar salat. Bahwa fawaid wa tanbihat, qala al-awwal qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi qoulihi ta'ala wa kana Allahu sami'an basira. Berkata Syekh Utsaimin dalam firman Ta'ala, wa ma ashbahuha adalah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat yang semisal ini dan yang serupa dengan ini, hadhihi laisal makna ini itu bukan annahu kana fi ma madu, itu telah lampau. Bala yazalu, akan tetapi senantiasa ada. Artinya kalau kita tetapkan wa kana Allah sami'an basira, makna kana lampau pada sifat Allah dan namanya, berarti nanti Allah, kayak keyakinan orang-orang Asy'ariyah dalam masalah kalam. Jadi nanti kalamnya sifatnya azali, tapi cuma azali doang, enggak sifat yang senantiasa ada. Taib. Ini pada bab akidah. Alasan yang kedua, ismu kana wa akhwatiha lahu suwarun muqtadifatun minha annahu yakunu wasman dhahiran. Memiliki bentuk-bentuk yang berbeda di antaranya, yaitu isimnya dhahir. Kana aliyun qa'iman wa yakunu dhamiran muttasilan, terkadang juga dhamir muttasil. Misal kuntu qa'iman wa yakunu dhamiran mustatiran. Ya, terkadang dhamir mustatir. Misal Muhammadun kana qa'iman gitu kan. Karena huwa Muhammad. Wa yakunu dhamiran munfasilan, terkadang ya isim kananya merupakan dhamir yang munfasil. Contohnya, kana qa'imun illa anta, tidaklah berdiri kecuali kamu. Paham? Jadi anta ini sebagai isim kana. Diakhirin berarti. Iya, diakhirkan. Ini buat ini apa? Memberikan faedah al-hasr ya. Ini tertibul al-hasr. Tertib atau terkibul hasr. Oh, berarti jadinya enggak dhamir mustatir lagi. Iya. Kalau dhamir mustatir kayak Muhammadun kana qa'iman. Ini dia isimnya sebagai dhamir munfasil, itu anta. Masalahnya kalau nggak ada harokatnya baca. Iya, caranya gini. Caranya dia itu ada penafian dan ada ilah. Ada maknya itu, iya. Ada ilah ya. Mau ma atau la atau lam. Lam yakun qa'iman illa huwa. Misalkan gitu kan. Misalkan ra'aitu at-tullab, saya lihat tulab.
lam yakun qa'iman minhum illa huwa. Tidak ada yang berdiri dari mereka kecuali dia tuh. Nah, gitu. Baik. Nah, ini Laisa kenapa nggak masuk ke sini? Apa tuh? Laisa kenapa nggak masuk ke penafian ini? Ada. Malu disyarati. Laisa itu yang Laisa. Laisa itu karena ini Tanpa syarat ya. tanpa syarat. Iya. Nah ini kan dia Laisa juga Nafi. penafian juga. Iya, karena dia nggak didengar dari orang Arab gitu kan. Jadinya dia masuknya atas. Kalau Laisa ya udah nafi, murni nafi dia. Asalis yang ketiga ini Masya Allah banyak banget ya. Ininya. Yang ketiga, khabaru kana wa akhwatiha mithlu khabaril mubtada min haitsu tanawu' wal inkisam. Khabar kana dan saudara-saudarinya seperti khabar dari sisi khabar mubtada. Ya, khabar mubtada dari sisi apa? Jenis-jenis dan bagiannya. Artinya khabarnya ada dzaraf, jar majrur, jumlah istrinya, jumlah fi'liyah. Mufrad ghairu mufrad gitu lah gampang ya. Ini mah udah langsung ke Arabi'. Arabi' ini enggak usah dibaca. Jelas insyaallah. Arabi' kana wa akhwatuha tusammal af'ala naqisah. Dia dinamai dengan fi'il naqis. Kenapa fi'il naqis? Li adami iktifaiha bi marfu'iha an mansubiha. Dikarenakan dia tidak mencukupkan dirinya dengan yang marfu tapi masih membutuhkan yang mansub. Paham? Jadi dia kurang. Iya, masih kurang. Makanya dia ta'adud 2 gitu, enggak cukup 1. Jadinya kalau ya fi'il muta'addi lah namanya. Kalau yang cukup 1 ya lazim gitu kan. Di annaka idza qulta ketika kamu berkata kana Zaidun kana Zaidun wa lam taqul qa'iman, ketika kita katakan kana Zaidun kita tidak tambah dengan perkataan qa'iman ya, masalan kanal kalam naqisan, maka kalamnya naqis, kurang. Lam tahsul bihi faidatun lil mustami'i, tidak memberikan faedah sedikit pun pada orang yang mendengar. Makanya fi'il naqis semuanya. Makanya ntar ketika i'rab ada yang bilang kana naqison gitu, kana fi'il naqis gitu, atau fi'lun nasikh dan semisalnya, fi'lun madhi naqis nasikh atau gimana lah gitu, menggambarkan perannya dia ketika i'rab itu. Tapi berikutnya al-khamis wa yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa dhaha wa dhalla an tasta'mila bima'na sala. Masyaallah ini faedah ya. Kita boleh gunakan kana, amsa, asbaha, adha, dhalla menjadi makna sara. Menjadi makna menjadi gitu ya. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman ta'ala, wa kana minal kafirin, dan dia menjadi orang-orang yang kafir. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat-nikmatnya Allah engkau menjadi saudara. Bukan waktu pagi doang, tapi menjadi sirtum. Nah, dhalla wajhuhu muswadda, di hari kiamat wajahnya orang-orang kafir hitam, muswadda. Ya bukan cuma siang hari, tapi dhalla sara, menjadi wajahnya dia itu. Masya Allah, ini kitab bagus ya. Ini pengecualian ini nih yang harus dihafal. Iya, itu. Ini pengecualian harus dihafal, dipraktekkan sebenarnya dengan praktek hafalnya. Nah, kalau kita letter lex mengartikan kan ya pagi ya pagi. Iya, gitulah. Nah, lanjut. Kesadis, faradat sabat fi mawdi'in wahid min al-Quran fi qawlihi walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Datang kata bata dalam satu tempat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu firman ta'ala walladzina yabituna li rabbihim. Dia adalah orang-orang yang bermalam untuk Rabbnya, sujjadan wa qiyama, dalam dengan sujud dan berdiri. Masya Allah, sujjadan wa qiyama. Tayyib. Berarti jadi mudhari ya kan? Iya, yabituna mudhari. Bata yabitu. As-asabi' lam yarid amsa fi'lan nasikhun fil Qur'an Karim. Tidak datang lafaz amsa sebagai fi'il nakhis di dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Asamin inna masyarata dukhulun nafi ala zala wa akhwatiha
Kenapa disyaratkan masuknya penafian kepada zala dan saudara-saudarinya? Tidak lain tidak bukan disyaratkan ya demikian li'annaha bima'an nafi. Dikarenakan zala dan saudari-saudarinya maknanya nafi. Fa idza dakhala 'alaihi nafyu in qalaba itsbatan fa afada al-istimrar. Maka ketika masuk penafian kepadanya menjadi penetapan, makalah memberikan faedah istimrar terus menerus ya. Itu bahasa Arab gitu. Sumiyat ya tasi' yang ke-9 sumiyatil ma' ad-dakhilati ala dama masdariyatan. Dinamai ma' ad-dakhilatu ya yang masuk kepada dama dengan ma' masdariyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddaru ma'a al-fi'li alladhi ba'dahu bil masdar. Dikarenakan dia nanti ditakdirkan bersama fi'ilnya dengan masdar. Sebagaimana an ya. Misalkan uridu an adhhab, uridu dzahab. Ini ma bersama fiilnya nanti ditakdirkan menjadi masdar. Itu sebenarnya belum dipelajari ya nanti ya salis ini, tapi karena udah hasyiahnya udah di sini. Lanjutan ya udah enggak apa-apa. Bahwa dawam itu adalah dawam. Jadi madama hayyan ma dawam muddata dawami hayyan. Nanti kita akan bahas insyaallah. Saya atiqadiban. Wa dzarfiyatan. Nah, kemudian juga dia dikatakan dzarfiyah liniyabatihi anil dzarfi wa huwal muddah. Dikarenakan nanti dia digantikan dengan dzarf, itu adalah muddah. Lihat di atas langsung. Fasalih yang ketiga. Ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma'il masdariyah dzarfiyah. Ada yang beramal dengan syarat didahului dengan ma' masdariyah dzarfiyah. Maknya harus masdariyah dan dzarfiyah. Wa huwa dama, la ghair itu adalah dama tidak yang lainnya. Wa hiya tufidu bayanal muddah. Dia memberikan faedah menjelaskan muddah waktu. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat, untuk salat dan zakat ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Ai muddata dawami hayyan. Dikatakan dzarfiyah tadi kan? Ya. Jadi maknya terganti jadi dzaraf muddata. Makanya nasab. Dzaraf kan nasab kan? Dzaraf zaman. Kemudian dikatakan masdariyah dikarenakan dumtu jadinya apa? Masdar. Apa masdar dama? Dama yadumu dawam, ya enggak? Masdar dawam. Kemudian niatnya bagaimana? Dari isim dumtunya. Isimnya kan tu. Damir ana. Ketika ana diidhafakan jadinya dawami. Kalau seandainya selain Quran, misalkan ma dumtum hayyan berarti muddata dawamikum. Paham enggak? Hayyan. Apa? Lama Ustaz. Ini apa? Ma dumtu hayyan muddata dawami hayyan. Dari mana muddata? Dari ma. Ya. Dari kata ma itu kita bisa ambil muddata. Dikarenakan dia maknya zarfiyah. Paham? Ya. Jadi makna apa? Takdir makna dzarafnya cuma mudah doang, enggak ada yang lain. Khusus ma dzarfiyah ini cuma mudah. Kemudian dikatakan masdariyah dikarenakan yang setelahnya yaitu dumtu atau dama bisa menjadi masdar. Masdarnya dama apa? Dawam. Ya. Jadi muddata dawam, selesai kan? Muddata dawamin sebenarnya gitu kan? Nah, nanti kalau dawamin isim dumtunya kemana? Yang dia adalah tu. Yang tu itu adalah anak gitu kan. Ambillah anaknya, dijadikanlah mudhof ilaih ke dawam. Setiap kita takdirkan pasti kayak gitu. Jadi muddata dawami hayyan, paham? Contoh lagi misalkan ma dama zaidun hayyan. Ma dama zaidun hayyan berarti muddata dawami zaidin hayyan. Pasti kayak gitu terus. Muddata mudhof, dawami mudhof ilaih karena dzaraf setelahnya pasti mudhof ilaih kan? Dan dia mudhof. Isim darinya mudhof ilaih juga. Tahu nggak? Tapi isimnya tuh bisa diganti isim zahir. Bisa. Zahir bisa. Di Zaidun itu. Iya. Madama Zaidun hayyan muddata dawami Zaidin hayyan. Apa? Wa ma'na qali musannif wa ma tasarrafa minha. Makna ucapan musannif wa ma tasarrafa min ay min kana wa akhwatiha. Dari kana dan saudari-saudarinya.
Maksudnya apa yang ditasrif darinya. Apa yang ditasrif dari kana dan saudari-saudarinya, fa innahu ya'malu amalal madhi. Dia beramal seperti amalan fi'il madhi. Sawa'un kana mudhari'an aw amran aw ghaira dzalik. Sama ada dia baik mudhari' atau amar atau yang semisal. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa yakunu Zaidun qa'iman wa kun qa'iman. Kun salafiyan 'alal jadah. Ya. Jadi beramal semuanya. Ada pertanyaan? Nah, kalau fi'il amar berarti qaimannya jadi maf'ul bih ya. Iya. Ya, bukan maf'ul bih ya. Kita manggil khabar kun. Kun. Isim kanannya Yang makun ya. nah, Isim kanannya mustatir, takdirnya anta. takdirnya anta. Iya. Tetap berarti ya. Ya kayak fa'il aja. Cuma kita manggilnya isim kana, isim kun. Ya kalau di apa namanya Pak, kalau di apa namanya fi'il madi biasa kan fi'il amr setelahnya kan maf'ulun bih. Iya. Idrib Zaidan. Zaidan gitu kan. Nah kalau ini beda, walaupun zahirnya itu Sama. maf'ulun bih, cuma tetap berlaku isim kanannya. Iya, gitu. Amal isim kanannya ya. Iya. Yakni isimnya mustatir dhamir anta, kalau imannya itu sebagai isim khabar kana Iya. dengan mansub ya. Iya, kayak gitulah kurang lebih. Kita nggak bilang dia fa'il, nggak bilang maf'ul bih, tapi isim dan khabar. Nah, alhamdulillah selesai bab nawasikhnya. Belum ya. Baru yang pertama. Thaniyan yang kedua inna. Tayyib lah, cukup dulu lah. Ada pertanyaan atau ini? Terus kesiringan. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.